Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 188, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Keluarga Troy adalah dunia yang tersembunyi, 80% anggota keluarga adalah pejuang, dan bahkan banyak orang telah memulai perjalanan membudidayakan keabadian, dan ibu Nathan Lewis adalah putri yang kedua dari keluarga Troy, menerima pendidikan terbaik sejak dia masih kecil, karena ibu Nathan Lewis, Elizabeth Troy, berbakat dan cerdas, sehingga kekuatannya berkembang pesat, dan kepala keluarga Troy juga sangat menyukai ibu Nathan Lewis. Namun, seiring bertambahnya usia, ibu Nathan Lewis, Elizabeth Troy, sangat bersemangat ketika dia berusia 20 tahun sehingga dia bertemu dengan seorang pria di luar, kemudian keduanya menikah, dan Elizabeth Troy hamil. Tapi dia tidak ingin pria itu menghilang setelah Elizabeth Troy hamil, dan Elizabeth Troy melahirkan Nathan Lewis sendiri dengan perut buncit. Kakek Nathan Lewis sangat marah ketika dia tahu bahwa putrinya hamil di luar nikah dan melahirkan seorang anak, dan pria itu melarikan diri. Dia mengirim seseorang untuk membawa ibu Nathan Lewis kembali ke rumah keluarga Troy. Namun, melihat putri kesayangannya dan cucunya yang gemuk, kakek Nathan Lewis tidak menghukum Elizabeth Troy, tetapi karena terburu-buru, dia jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur. Tetapi ketika kakek Nathan Lewis terbaring di tempat tidur, Jared Troy, kakak ibu Nathan Lewis, diam-diam meracuni ayahnya untuk membuat kakek Nathan Lewis meninggal lebih awal sehingga dia dapat mewarisi segalanya dari keluarga Troy. Tapi pada akhirnya, ibu Nathan Lewis mengetahuinya. Sayangnya, sudah terlambat. Kakek Nathan Lewis sudah diracun. Pada saat terakhir, dia menyerahkan stempel telapak tangan keluarga Troy kepada ibu Nathan Lewis. Namun, ibu Nathan Lewis membawa Nathan Lewis dan lari keluar rumah keluarga Troy setelah melihat ayahnya, tetapi segera ditemukan oleh Jared Troy, yang memfitnah ibu Nathan Lewis karena meracuni ayahnya dan mengirim seseorang untuk menangkap ibu Nathan Lewis, dan berdamai dengan ibunya. Di antara orang-orang yang menangkap ibu Nathan Lewis saat itu adalah Ryan Troy dan Nebula Troy. Mereka mengejar selama 2 hari 2 malam dan mengepung ibu Nathan Lewis di dekat Gruyères. Kemudian, ibu Nathan Lewis ditangkap dan dikembalikan ke rumah keluarga Troy. Dan Nathan Lewis dibuang oleh ibunya ke pinggir jalan sejak lama, dan baru pada saat itulah dia lolos dari nasib dibawa kembali ke rumah keluarga Troy. Setelah ibu Nathan Lewis ditangkap, meskipun Jared Troy memperoleh stempel telapak tangan keluarga Troy, dia tidak melepaskan ibu Nathan Lewis, dan menyiksa ibu Nathan Lewis setiap hari, seolah dia masih ingin mengetahui sesuatu dari ibu Nathan Lewis. Secara khusus apa yang ingin diketahui Jared Troy, Ryan Troy dan Nebula Troy tidak tahu, tetapi lebih dari 20 tahun telah berlalu, dan Jared Troy belum menyerah, dan masih menyiksa saudara perempuannya. Sekarang ibu Nathan Lewis masih menderita. Master Naga tua itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian suaranya tercekat, terisak-isak keras, dan Paman Nebulo juga menangis pahit dengan menyalahkan diri sendiri di seluruh wajahnya. Jika kami melepaskan nona kedua saat itu, dia tidak akan disiksa seperti ini sekarang. Master Naga tua menangis, wajahnya penuh air mata. Tangan Nathan Lewis dipegang erat, meskipun dia belum pernah bertemu ibunya. Ketika dia mendengar ini, Nathan Lewis masih gemetar karena marah. Lalu bagaimana kamu menemukanku? Nathan Lewis menatap Ryan Troy itu dan bertanya. Pada saat ini, Nathan Lewis sebenarnya memiliki sedikit kebencian di matanya. Seperti yang dikatakan Master Naga tua itu, jika mereka tidak menangkap ibunya saat itu, bagaimana mungkin ibunya disiksa seperti ini? Ryan Troy memandangi kebencian di mata Nathan Lewis, dan menghela nafas berat. Selama bertahun-tahun, saya selalu bertanya-tanya mengapa nona kedua meracuni Tuan sampai mati. Saya tidak percaya itu benar, jadi 3 tahun lalu, saya diam-diam pergi ke penjara. Melihatnya dari tempat nona kedua mengatakan yang sebenarnya, ternyata Tuan diracun sampai mati oleh pengkhianat Jared Troy itu, dan nona kedua juga memberitahuku di mana dia kehilanganmu, dan ingin aku menemukanmu, untuk melihat apakah kamu masih hidup. Ryan Troy menarik napas, menyeka air matanya dan melanjutkan, seni konsentrasi yang kuwariskan kepadamu, dan cincin naga langit kamu bukan milikku,
dengarkan kata nona kedua, itu ditinggalkan oleh ayahmu, dan itu adalah tanda cinta untuk nona kedua. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Lalu siapa ayahku? Mengapa ibuku masih dikurung? Apa sebenarnya yang ingin diketahui keluarga Troy dari ibuku? Nathan Lewis bertanya dengan penuh semangat, meraih bahu Ryan Troy. Nathan Lewis sangat ingin tahu siapa ayah yang tidak bertanggung jawab ini. Memikirkan apa yang diderita ibunya, Nathan Lewis membenci pria yang tidak bertanggung jawab ini sampai mati. Ryan Troy menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, dan nona kedua juga tidak tahu identitas asli ayahmu. Adapun apa yang ingin diketahui keluarga Troy dari nona kedua tidak mengatakan apa-apa. Kemudian saya pergi ke daerah Gruyères untuk mencari tahu. Selain identitas Anda saat ini, Anda harus tahu tentang hal-hal berikut. Petik 2. Mengapa Anda begitu yakin bahwa anak yang hilang itu adalah saya? Nathan Lewis sangat bingung, mengapa Master Naga Tua begitu yakin? Kamu memiliki darah keluarga Troy di tubuhmu. Aku tahu, tidak ada yang salah dengan itu. Setelah Ryan Troy selesai mengucapkan beberapa kata ini, dia tiba-tiba terbatuk keras, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Master Naga, melihat ini, Nebula Troy buru-buru mendukung Ryan Troy dan menepuk punggung Ryan Troy. Ryan Troy, ada apa denganmu? Ada yang bisa saya bantu? Meskipun Nathan Lewis sedikit membenci Ryan Troy, dia juga bertanya dengan prihatin ketika melihat Ryan Troy seperti ini. Ryan Troy melambaikan tangannya, dan duduk di kursi. Pada saat ini, Ryan Troy tampak jauh lebih tua, dan matanya menjadi kusam. Nathan Lewis sedikit terkejut, Master Naga Tua berubah seperti yang dia katakan, dan sekarang dia terlihat seperti orang tua yang akan mati. Nebula memandangi Ryan Troy, matanya penuh kesusahan, sepertinya dia tahu apa yang terjadi pada Ryan Troy. Tuan muda, sekarang setelah Anda mengetahui pengalaman hidup Anda, tugas saya dianggap selesai, tetapi karena harapan nona kedua akan bertahan, saya mengungkapkan berita bahwa saya menemukan Anda, dan sekarang orang-orang dari keluarga Troy sedang mencari Anda di mana-mana. Untungnya, mereka hanya tahu bahwa Anda masih hidup, tetapi mereka tidak tahu identitas Anda saat ini, jadi Anda aman untuk saat ini. Master Naga Tua, izinkan saya memberitahu Anda. Nebula membiarkan pemimpin tua itu beristirahat, dan dia mengikuti Nathan Lewis dan berkata, Tuan muda, meskipun Anda aman untuk saat ini, keluarga Troy akan mengetahui identitas Anda cepat atau lambat. Anda harus mendapatkan kristal naga. Hanya setelah Anda mendapatkan kristal naga, Anda memiliki harapan untuk bertarung dengan keluarga Troy. Anda pernah bertanya kepada saya bagaimana para kultivator abadi lainnya mendapatkan energi spiritual ketika kekuatan spiritual dunia abis. Sekarang saya dapat memberitahu Anda, beberapa kultivator abadi mendapatkan aura mereka dari kristal, dan beberapa orang mendapatkan kristal naga dan menyerap aliran aura yang stabil dari mereka. Setelah menelan kristal naga akan terus memancarkan aura. Namun, kristal naga ini sangat langka. Sejauh yang saya tahu, tidak banyak orang yang mendapatkan kristal naga. Banyak orang mengandalkan batu spar. Ada ratusan kali lebih banyak batu spiritual. Petik 2. Ketika Nebula Troy mengatakan ini, Nathan Lewis menyadari bahwa masih ada batu spar dan kristal naga, benar-benar tidak terduga bahwa ada benda-benda ini dengan energi spiritual. Tampaknya benda-benda ini jauh lebih berharga daripada batu spiritual dan tanaman obat itu. Banyak hal bagi kultivator abadi untuk mendapatkan energi spiritual. Selain kristal naga dan spar, ada juga pil hewan. Anda harus tahu bahwa ada banyak tempat yang tidak dapat diakses. Ada sejumlah besar hewan, dan setelah bertahun-tahun tumbuh, ini hewan akan menghasilkan pil hewan di tubuh mereka, dan pil hewan ini juga merupakan sumber berharga untuk kultivasi. Nebula Troy terus mengikuti Nathan Lewis. Lalu apakah kristal naga ini dianggap sebagai pil binatang naga? Tanya Nathan Lewis. Nebula Troy terkejut sesaat, lalu mengangguk setelah merenung sejenak, sepertinya begitu. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.